Selamat petang Indonesia. Selamat petang anak-anak. Jangan kemana-mana ya, udah mau maghrib. Kalian setelah maghrib langsung belajar ya. Ini adalah pemaparan materi sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Bapak pernah di Ciariten ya. Ciariten itu tentang ya, ini ada tapak ya, prasasti ya. Nama raja yang peninggalan sejarah. Pada gambar ini yang dimaksud adalah siapa ya kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang pernah kunjung ke sana? Prasasti kebun kopi ya tentunya. Nih kita langsung pada eksekusi jawaban adalah yang A anak-anak ya. Oke ya, luar biasa. Kita lanjut. Nomor 2, wilayah Sunda memiliki kebiasaan yaitu adanya aturan atau lebih dikenal pamali. Jangan makan di pintu seperti itu ya. Larangan ke hutan, kampung, ya naga misalkan ya. Itu daerah Tasik ya. Hal tersebut membuat aturan itu untuk masuk hutan ini dengan maksud tentunya yang baik ya. Tradisi aturan pamali itu pada informasi tersebut termasuk A. Ketertiban, kelestarian, kerapihan, dan gotong royong. Ayo, menurut Kalista, kerapian Pak? Bukan. Satu lagi, Alifa? Kelestarian, ya betul. Kita eksekusi ya. Iya betul. Kita lanjut, nomor 3. Ya. Seorang siswa atau murid membuktikan bahwa bunyi itu merambat melalui benda yang bening ya, atau saya ulang, benda padat ya. Bunyi itu bisa merambat juga benda padat anak-anak ya, seperti rel kereta api dan sebagainya ya. Kalau yang ditanya ada percobaan paling tepat itu kira-kira yang mana? Yang benda yang dipakai ya. Apakah berbicara di ruang terbuka, apakah menempelkan telinga di meja lalu mengetuknya, apakah menyalakan senter? Yang ditanya ke benda padat ya. Maka jawabannya ayo kita kunci ya. Menurut Alea yang mana? Nah, ini dia ya. Menempel telinga di pada benda kemudian diketuk ya. Tentunya seperti itu ya. Kita lanjut. Pada nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. Ada 1 matahari, 2 lampu, kemudian 3 api unggun atau bintang. Misalkan ya, api unggun dan bintang. Kemudian yang 4 bulan. Nah, bulan itu satelit ya, satelit alami ya. Yang ditanyakan kelompok sumber alami yang ditunjukkan oleh nomor berapa. Ya, yang alami artinya bukan kimia, bukan buatan. Tentunya kalian langsung ya. Yang alami itu orang mampu nggak buat matahari. Kata kuncinya berarti adalah nomor 1. Tentunya di sini kamu taktiknya kalau memilih nomor 1 dan yang satu lagi nomor berapa. Kalau 1 dan 2 itu 2 tentunya lampu buatan Thomas Alva Edison, tapi tentunya berarti 1 dan 3 ya. Kita kunci ya. Oke ya, 1 dan 3. Untuk nomor berikutnya. Nomor 5. Perhatikan pernyataan atau manfaat bunyi-bunyi. Bunyi cahaya berikut. Menggunakan setrika untuk merapikan pakaian, menggunakan peluit saat olahraga, menggunakan senter saat mati lampu, menggunakan kipas saat kita cuaca panas ya. Dari ketiga pernyataan 4 saya ulang 4 ya. Ini yang sesuai kira-kira penerapan pada bunyi ya. Di sini tadi ada penerapan panas dan sebagainya. Yang dikonsentrasi oleh kamuan yang harus dijawab adalah penerapan bunyi. Mudah sekali ya. Secara sederhana tentunya berarti ketika kamu Pak Iwan olahraga ya, gampang ya. Jawabannya kita kunci ya. Itu tidak berlama-lama, yaitu dia. Yaitu 2 dan 3. Yang 2 itu olahraga dan yang berikutnya ketiga adalah penerapan senter pada saat lampu mati, yaitu kan penerapan bunyi dan cahaya kata garis bawah ini ya. Maka bunyi itu fluid, cahaya itu listrik ya. Mudah bukan ya? Ayo kita semangat ya. Silahkan yang sudah maghrib langsung belajar. Kita lanjut. Nomor 6 ya. Perhatikan
beberapa pernyataan berikut. Ada energi yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, ada energi yang berubah bentuk, ada energi yang hanya digunakan sekali, hanya energi yang berpindah satu tempat, ya. Sifat-sifat yang benar menunjukkan nomor berapa. Sifat-sifat yang benar ditunjukkan nomor berapa, ya. Kira-kira apakah yang A 13, apakah B 14, 124, apakah C 1 dan 3, apakah D 1 dan 4, ya. Oke ya, sifat energi yang benar, ya. Kita langsung kunci supaya tidak penasaran, ya itu dia. 1, 2, dan 4. 1 berarti tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Contohnya apa? Matahari, ya tadi. Kemudian yang kedua, energi dapat berubah bentuk, ya tentunya tadi misalkan dari panas ke gerak atau dari listrik ke panas, ya seperti itu ya, berubah. Kita tergantung membuatnya tujuannya, ya. Oke. Kemudian untuk yang 4 itu energi dapat berpindah dari tempat benda ke benda lain, ya. Contohnya misalkan dari energi listrik ke benda lain, misalkan ya itu kan bisa dari listrik ke panas, itu kan bisa ditransfer, ya, bisa pindah-pindah ya melalui logam, ya. Transformasinya yaitu konduktor, maka bisa pindah. Ya, sifat-sifat energi adalah berarti 1, 2, dan 4. Oke, mudah ya. Kemudian saya harapkan kalian membaca itu tidak cukup sekali, ya, harus berulang-ulang, dan berarti karena kamu senangnya di teknologi sekarang, ya kita manfaatin sebenarnya. Ini sekarang nomor 7. Jika cadangan minyak bumi menipis, ya penggunaan kendaraan bermotor meningkat, energi listrik banyak terbuang sia-sia. Dampak yang paling mungkin, ya, dampak buruk tentunya anak-anak, ya. Apakah ketersediaan semakin melimpah, orang semakin lama semakin habis kok melimpah, ya. Oke, krisis energi di masa depan, itu yang B. Yang C, harga energi semakin murah, ya nggak mungkin semakin murah, ya. Yang D, energi tidak lagi dibutuhkan. Wow, ya itu keren banget, ya. Yang paling mungkin kira-kira adalah yang mana menurut Kalista? B, Pak. Oke, betul ya. Krisis di masa energi di depan, ya, atau mendatang. Oke ya. Kemudian nomor 8. Di suatu wilayah memiliki tinggi langit cerah hampir setiap sepanjang tahun. Energi terbarukan paling sesuai dikembangkan di daerah tersebut, ya. Maksudnya sinar matahari sepanjang tahun, yang mungkin kira-kira energi apa coba, ya. Energi ya, memiliki suhu yang tinggi, artinya di daerah tropis anak-anak, ya. Ini nomor 8 ini, ya. Nomor 8 ini kita hidup di daerah tropis apa dingin, ya. Ayo jawabannya Alifa yang mana kira-kira? Ya tentunya energi kita kunci, ya. Yang C atau yang mana Alifa? Oke ya. Yang C kata Alifa. Oke, betul ya. Tepat sekali Alifa, ya. Oke. Ini ada gangguan sedikit. Nah, kita lanjut, ya. Ini saat kita diadakan ruang kita di dalam ya, maksudnya dalam ruangan, cahaya matahari dapat masuk ke rumah melalui celah kaca, celah genteng, ya, jendela dan sebagainya. Bahwa cahaya ini memiliki sifat apa, ya, peristiwa tersebut, ya, melalui kaca, jendela, ya, bahkan pintu kalau kebuka, sifat cahaya berarti bisa apa? Apakah A dapat diuraikan, apakah B dapat merambat lurus menembus benda bening, ya, apakah C dapat dibiaskan melalui 2 medium yang berbeda, apakah D hanya dapat dipantulkan oleh benda yang berbeda. Kita kunci ya jawabannya. Oke, ya jawabannya adalah merambat lurus benda bening. Contohnya kalian kalau isi gelas air bening kemudian pensil masukkan, ya. Nah ini dia ya contohnya, tampak patah, ya. Tampak patah padahal tidak, ya. Oke ya, kita lanjut nomor 10, ya. Nomor 10 ini kompas, tahu kompas ya, digunakan pelaut atau pramuka kamu, ya. Bila tersesat, prinsip kerja, cara kerjanya memanfaatkan gaya apa? Masuk gaya gesek, yang A, B gravitasi, C magnet, D pegas. Nah nggak mungkin ya, tentunya menurut Nurul apa? Magnet, Pak. Ya betul Nurul, ya. Magnet, ya, luar biasa Nurul. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kemudian
Manakah nomor 11, manakah di bawah ini yang termasuk sumber energi yang yang tak terbarukan atau tidak bisa diperbarui anak-anak ya. Tidak dapat diperbarui atau habis karena membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Itu namanya kira-kira yang mana yang tidak bisa terbarui ya. Artinya kalau air bisa, angin bisa, ombak laut bisa, yang tidak. Apakah angin dan matahari, apakah air dan angin ya. Kemudian apakah minyak bumi dan batu bara, apakah matahari. Gampang sekali ini jawabannya ya. Ini gilirannya Adinda, coba jawabannya yang mana? C Pak, betul ya. Oke. Oh ini belum dulu ya, kompasnya baru muncul nih ya. Kompasnya ini contoh ya, magnet ya tadi. Nah, sekarang yang nomor 11 jawabannya adalah yang C tadi ya. Saya minta partisipasinya ya, jangan pelit banget untuk like dan share ya, biar eksis. Terima kasih, nanti Bapak lanjutkan setelah Bapak selesai aktivitas.